Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dwi Atika Safitri dari Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi semester 6A Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang refleksi diri yang sudah saya rangkum di dalam PowerPoint ini untuk memenuhi mata kuliah karakter building yang diampu oleh Bapak Rian Martin. Sebagai berikut adalah penjelasannya. Ya, saya melakukan tes MBTI atau 16 Personalities dan saya mendapatkan hasil kalau kepribadian saya adalah INFP. INFP kalau dijabarkan tentang introvert, intuition, feeling, dan perception. Berikut adalah penjelasan dari sifat kepribadian INFP. Yang pertama adalah introvert. Tipe ini adalah tipe yang suka dengan kesendirian, tidak suka keramaian, cenderung pendiam, terutama di lingkungan yang baru, dan dia merasa tidak nyaman dengan lingkungan tersebut. Jujur saja saya adalah seorang yang sangat suka menyendiri gitu. Menurut saya tuh, saya lebih suka sendirian karena saya benar-benar merasa ketika saya sendiri, saya benar-benar merasa tenang lah, merasa aman, terus di ruang yang sunyi kayak kamar saya gitu. Saya lebih banyak menghabiskan sekitar 90% di kamar karena di kamar ini saya bisa melakukan apa yang saya mau loh. Misalnya kayak nonton film, main HP sepuasnya gitu. Sebenarnya nggak bagus, tapi kayak merasa ini tuh dunia saya loh. Saya merasa nyaman dengan yang saya lakukan ini gitu. Tipe yang menyendiri, tidak suka keramaian, tidak suka berisik, dan cenderung kalau saya pribadi kalau misalkan ke tempat-tempat ramai kayak merasa ini tuh bukan tempat yang cocok buat saya gitu. Saya lebih suka di rumah, di kamar gitu. Terus kalau di lingkungan yang baru juga agak susah ya untuk bisa menyesuaikan diri karena saya biasanya harus memperhatikan lingkungan sekitar itu, memperhatikan orang-orangnya, memperhatikan kegiatan di dalamnya agar saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut gitu. Terus kalau misalkan saya berada di lingkungan yang banyak orang, biasanya saya akan susah even untuk cuma ngobrol aja atau buka pembicaraan gitu. Saya juga termasuk orang yang susah membuka percakapan gitu. Tapi kalau misalkan saya merasa ngobrol dengan seorang terus saya merasa nyaman, biasanya akan temenan terus sampai waktu yang lama gitu. But kayak orang-orang introvert tuh kayak menitik beratkan pada orang-orang yang buatnya nyaman gitu. Dia bakal sering ngobrol, bakal ceria, bakal menjadi orang lain ketika dia berada di orang-orang di sekitarnya yang buatnya nyaman gitu. Terus selanjutnya ada intuition, yaitu gerak batin. Sering kali merasa tidak enakan pada orang-orang di sekitar atau enggan membebani orang lain. Misalkan contohnya ketika saya harus mengerjakan proyek kelompok bersama teman-teman. Biasanya saya akan bilang, ini tugasnya mau gimana pembagiannya. Terus mau siapa ngerjain apa, walaupun akhirnya tetap dikocok untuk pembagian tugas dan lain-lain. Tapi saya misalkan ada 2 pilihan, saya bakal menyerahkan ke teman saya misalkan ini. Kamu mau milih yang mana? Nah, setelah teman saya milih, saya bakal ngambil sisanya gitu. Saya nggak mau merasa teman saya terbebani, walaupun sebenarnya sama-sama butuh. Kalau misalkan saya bisa melakukan pekerjaan itu, bakal saya lakukan. Tapi ketika kalau benar-benar udah mencapai limit saya, biasanya kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Pokoknya saya tuh nggak mau membebani orang lain walaupun sebenarnya sama-sama butuh gitu. Terus yang selanjutnya adalah feeling. Saya selalu berkata iya, merasa harus mengalah, tidak bisa mengutarakan isi hatinya yang sesungguhnya pada orang di sekitar. Ini bukan berarti saya nggak bisa curhat ke orang-orang sekitar, enggak. Saya sering curhat sama orang-orang yang dekat sama saya. Lebih ke saya nggak bisa mengutarakan hati ketika seorang berbuat salah sama saya. Misalkan saya merasa teman saya tuh udah nyakitin saya gitu misalkan.
Tapi saya nggak bilang dia kenapa dia bisa nyakitin saya, kenapa kok bisa dia berbuat demikian gitu. Saya lebih milih diam dan nahan kesel itu sendiri gitu, karena saya merasa kalau memang harus kalau memang konflik itu tidak perlu, ya udah nggak usah gitu. Karena saya jujur aja nggak suka sama yang namanya konflik. Ya mungkin semua orang tidak cuma saya juga yang nggak suka konflik, tapi kalau misalkan konflik itu bisa dihindari, ya lebih baik dihindari gitu menurut saya. Terus selalu berkata iya. Saya merasa harus bisa membantu orang lain gitu. Kenapa saya selalu berkata iya, karena saya mikir gini, kalau misalkan saya berada di posisi orang yang lagi minta tolong, dia lagi butuh sementara nggak ada yang nolong, pasti kita kayak sedih banget, terus hopeless gitu. Dan saya tuh nggak merasakan demikian. Jadi makanya saya berusaha untuk membantu orang lain ketika saya bisa gitu. Walaupun kelihatannya nggak seberapa, tapi menurut saya ya lumayan lah. Terus saya juga merasa harus mengalah. Sebenarnya lama-lama capek juga ya kalau misalkan kita harus selalu ngalah gitu. Apa ya, kadang-kadang kita kadang-kadang orang-orang seperti ini tuh pengen gitu mengungkapkan isi hati mereka, tapi gak bisa, susah gitu, dan berakhir cuma dipendam sendiri kita lagi. Sebenarnya ini nggak bagus ya kalau harus ditahan-tahan, tapi yang mau gimana lagi, kadang susah gitu, bukan kita nggak mau, tapi karena susah aja gitu. Terus kita juga sebenarnya belajar dan belajar lagi, tapi ya gitu. Terus yang selanjutnya adalah perception. Orang-orang yang ini adalah mereka merasa harus memegang teguh prinsip mereka gitu. Jujur aja saya nggak terlalu suka sama orang yang misalkan dia udah ngomong A, B, C, tapi ternyata beda maksudnya kayak udah nih dia udah ngomong A, B, C, tapi selanjutnya dia malah ngomong D, E, F gitu. Saya kurang suka sama orang itu, kayak nggak jelas, satu nggak jelas, terus dua labil, tiga kayak susah, kalau orang sepertinya itu susah untuk diajak bekerja sama gitu. Sebenarnya banyak orang yang mau bekerja sama, tapi nggak semua orang bisa diajak bekerja sama gitu. Apalagi kalau mereka yang pegang prinsip aja kadang masih susah gitu. Apa ya, bukannya saya nggak menghargai orang seperti ini, tapi kayak saya sebenarnya bisa profesional sama mereka, tapi saya tidak memilih untuk dekat dengan mereka gitu. Karena ya kata-katanya aja nggak bisa dipegang, apalagi yang lain gitu. Ya, 4 sifat ini adalah yang sudah saya akui kalau sifat ini tuh ada dalam diri saya gitu. Yang selanjutnya, kesimpulan. Di atas adalah refleksi diri saya menurut tes MBTI yang saya lakukan. Saya berharap saya akan menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dan tentunya lebih baik lagi di masa depan. Dan tentunya lebih care dengan orang-orang di sekitar. Saya juga berharap bisa lebih terbuka dengan orang-orang di sekitar saya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.